Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambut Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha, ya, di Indonesia biasa disebut Hari Raya Idul Kurban. Saya menjelaskan filosofi, latar belakang, hikmah dari kemudian prosesi sembelihannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dengan harapan saudara bisa memahami siklus peremajaan aset, harta, sedekah, pengabdian yang sempurna, pengorbanan yang sempurna untuk Allah ilahi Rabbi. Oh, sesungguhnya kita mencari, akhirnya harus kita kembalikan lagi untuk Allah. Kita mencari di jalan Allah, kembali lagi kepada Allah. Kita mencarinya di jalan Allah, kembali lagi juga untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya memberi contoh kemarin di siklus, ya. Nabi Ibrahim pengen anak, terus beliau melakukan doa dan ikhtiar. Kemudian diberi anak. Diminta lagi sama Allah. Lalu diberikan ulang, diberikan balik. Ternyata Ismail tetap ada dan diganti, ditambah dengan hadirnya Ishak. Saya lalu bilang kepada pemirsa semua, prosesi ini menghasilkan sebuah metodologi langkah saudara meremajakan aset saudara, mengoptimalkan kemudian harta dari Allah, dan sekaligus sebagai jalan buat mereka-mereka yang kepengen kemudian sesuatu yang lebih baik lagi. Harta tempat tinggal. Contoh, Anda punya kontrakan, ya. Anda udah sewa kontrakan ini 2 tahun. Nih, kontrakannya tadinya nggak ada 2 tahun. Nggak ada nih, boro-boro 2 tahun. Dia nggak punya. Dari nggak punya, dia pengen punya rumah. Ya kan? Kan doanya begitu kan, ya? Walau ngontrak nggak apa-apa deh. Atau malah walau numpang. Inilah doa kita nih selama ini. Yang belum punya rumah begitu dah tuh doanya. Ya Allah, pengen rasanya misah dari mertua. Biarin deh kecil, kontrak, gitu. Gitu emang. Nah, terus Allah bagi nih, setelah melalui proses doa dan ikhtiar, Allah bagi. Dikasihlah tuh, diberi kontrakan. Kalau saudara bisa memberi ulang kontrakan itu ke Allah, sebenarnya tempat tinggal itu tetap ada. Tetap Allah bagi. Lalu plus tempat tinggal yang baru. Dari mana saya memastikan atas diri Allah, dia tetap punya tempat tinggal. Lalu dari mana saya mengatakan bahwa dia akan punya tempat tinggal yang lebih baik? Inilah pelajaran dari korbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan ini ayat 103 dan 107. 103 sampai 107 pemirsa. Perhatikan terjemahannya di layar kaca. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sudah lihat terjemahannya? Tatkala kemudian aslama, dua-duanya tuh udah nerima, udah ridho. Nabi Allah Ibrahim udah nyiapin kemudian pisau untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail udah terlentang dengan sikap yang sempurna. Watallahu lil jabin. Apa yang terjadi? 104. Perhatikan lagi terjemahannya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Lalu Allah bilang lagi, qad saddaqatar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Itu bukan peristiwa biasa, itu ujian yang berat sekali. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami ganti Ismail itu dengan apa? Bidzibhin azim,
dengan kambing gibas yang besar. Itu loh, ini. Ismail tetap ada, diganti sama kibas, dan kemudian Ismail ya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail. Ustadz nih, Ismail aja. Iya, saya salah. Nabiullah Ismail diganti dengan Ishak, Nabiullah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Wa basyarnahu, ini belum dibagi nih, baru dikasih berita doang. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Subhanallah. Kalau nerusin cerita motor kemarin, kalau boleh berandai-andai gitu, ketika mau diserahkan motor, gangguan datang kanan kiri, pedagang-pedagang motor teman-teman dibilang, lo jangan kelewatan ngikutin Yusuf Mansur, kasihan bini lo, kasihan lo juga. Kalau lo terlambat sampai kantor, ntar lo dipecat, lo nggak punya kerjaan. Tapi bulat nih, anggap aja itu omongan setan. Ada lagi orang ngomong, gua sih mau beli motor lo, cuman gua kasihan sama lo. Banyak kok orang sedekah nggak diganti sama Allah. Lo lagi mau sedekah, apalagi dosa lo banyak. Tapi kalau kuat, justru itu Bang Haji, supaya dosa saya dihapus, yang mau sedekah motor saya. Cakep. Apakah tidak terjadi? Pertolongan Allah terjadi. Coba aja lihat. Besokannya ada temen jemput. Datang. Ayo bareng kemana nih? Bener nih? Oh iya bareng. Perjalanan teman-teman kita yang ngomong, jadi lu sedekah motor? Jadi bang. Jadi makanya gue dengar, gue jemput lu, gue belok aja dulu sebentar. Ada temen gue nih habis sedekah motor, gue jemput. Berbulan-bulan ditemenin pakai motor itu. Sebenarnya kan nggak diganti pun tak apa. Inilah inna kadzalika najzil muhsinin. Ente kasih Allah berbuat lebih baik daripada ente perbuat. Sampai tiba saatnya wa fadainahu bidzibhin azim. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Ada kemudian promosi jabatan, naik derajat. Yang tadinya marketing biasa jadi GM, jadi manajer. Apa kata bos? Saudara, kenalkan ini dia manajer kita yang baru yang kita akan tempatkan di Solo. Ya, kita maju nih habis sedekah motor. Udah 7 bulan berlangsung. Beliau nanti akan kita tempatkan di cabang Solo. Saudara, berbuatlah yang terbaik untuk kantor. Seperti Mas Mansur ini berbuat. Apa yang terjadi dari kantor, beliau gajinya naik. Dan ada fasilitas pesawat pulang pergi. Coba tuh, subhanallah. Dari situ aja sebenarnya kan, kalau dia nggak sedekah 7 bulan yang lalu, tetap nggak kepake juga motornya. Lu dari Solo ke Jakarta malah naik motor. Jakarta ke Solo naik motor kan naik pesawat, naik kereta, naik bus, kira-kira begitu. Manajer 17 bulan jadi manajer, 27 bulan jadi manajer, naik lagi jadi GM. Turun lagi ke Jakarta, ada tunggangan mobil ya. Subhanallah. Ini loh, kalau saudara ngikutin Allah Subhanahu wa taala, ini kan ini pelajaran juga nih. Nabi Ibrahim nggak punya Ismail, nggak punya anak, dia minta sama Allah, dia ikhtiar. Lalu kemudian dikasih Allah anak, Allah minta lagi anaknya. Lalu kemudian Nabi Allah memberikan, ternyata Ismail tidak jadi diambil, diganti sama kambing gibas. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim mendapatkan anak namanya Ishak. Silakan. Pengetahuan bahwa berbagi, bersedekah adalah perintah Allah. Ya. Mengetahui bersedekah, berbagi adalah perintah Allah, maka akan menghasilkan kepatuhan. Kadang-kadang nggak perlu juga sih kita tahu fadilahnya apa, nggak perlu juga gitu kita kemudian apa namanya, nggak perlu lah. Kita pokoknya kalau udah samina wa atona, udah enteng aja jalan gitu. Nah, mengetahui sedekah, berbagi, semua ada perintah Allah, menghasilkan kepatuhan, apapun perintahnya, maka akan menghasilkan juga adalah keberkahan. Lihat di sini, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Lihat ayat selanjutnya. Ayat 113-nya, perhatikan ayatnya dan perhatikan terjemahannya. Wa barakna alaihi wa ala Ishaqa. Lihat. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ya. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak.
Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Subhanallah. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Diberkahi hidup kita. Berkah gitu loh. Istri yang tadinya antar jemput anak terus TK, pakai motor gantian. Kita nggak bisa pergi loh ke kantor. Oh, motor kita gantian sama bini kita. Betul nggak? Ternyata sekarang nggak perlu gantian lagi. Kenapa? Motornya udah disedekain. Tapi anak kita, Masya Allah. Mama, jalan ya. Assalamualaikum. Anak kita jadi mandiri. Masya Allah. Nah, hati-hati ya. Tikungan perhatiin. Coba, dulu nggak pernah terlatih dia. Tikungan apa nggak pernah terlatih. Karena dianterin terus. Sekarang terlatih dia. Pulang keringetan, muka tambah hitam. Nggak masalah. Nggak masalah. Entah udah gede gue putih lagi. Udah gede putih lagi. Saya dulu jelek misalnya. Terus sekarang ganteng gitu. Enggak, maksudnya ya kucel lah gitu loh. Tapi mudah Allah bagi itu keberkahan. Istri tadinya nungguin kita pulang, ya kan? Supaya dia bisa ngedarin ini, ngedarin itu. Nungguin motor pulang. Tapi ya sekarang enggak. Orang-orang yang kita kreditin barang. Ternyata dia tahu nggak bisa lagi dijemput. Oh, dia yang pada datang. Namanya berkah gitu loh. Rumah tadinya ngontrak, begitu masih ada 2 tahun, kita bagi sama orang lain. Ternyata kita dapat rumah yang lebih gede. Namanya berkah. Mau hidup yang berkah apa ya terserah yang sekarang. Ya orang-orang banyak milih sekarang. Cincin kawin udah melingkar nih 15 tahun, 17 tahun. Udah nggak ngaruh. Ente sedekain ke sedekain juga udah nggak ngaruh. Kira-kira begitu. Suami udah sayang lah, insya Allah lah. Bagi dia tuh cincin. Bismillahirrahmanirrahim, kata Yusuf Mansur nih. Bertambah sayang suami. Masya Allah, istriku berkorban. Cincinnya untuk ditukar dengan kambing. Ya Rob, jangan sampai saya nggak bisa ngebeliin lagi istri saya cincin, ya Allah. Dang, dapat rezeki habis lebaran. Nah, pasangin lagi cincin. Dek, kemarin cincin yang kamu lepas 2 gram ya. Ini abang beriin cincin yang 10 gram. Biar sengkle tangannya. Berat. Pasangin lagi cincin yang 2 gram. Lihat, look, lihat. Coba, bisa nggak sih saudara bayangkan keberkahan itu terjadi? Bisa nggak saudara bayangkan keberkahan itu terjadi? Lihat. Cincin dicopot kan tuh ya. Udah 17 tahun nih. Saat kasih. Atau udah 7 tahun, atau udah 3 tahun kan. Ente kan nggak ngalamin lagi tuh suami masangin cincin lagi kan. Karena udah lewat tuh peristiwa itu. Tapi gara-gara sebab sebelum hari raya atau kapan lah ente nanti mau eksekusi. Terus suami punya lagi tuh duit. Masya Allah. Apa kata suami? Dek, lihat. Abang beli lagi cincin. Iya dong. Gantiin cincin yang kemarin kamu sedekah. Masya Allah bang. Masya Allah dipelok. Alah lu lebay pengen melok-melok gua segala. Ngapa bang pengen melok bang? Makasih. Dicium lagi keningnya istri. Seperti 3-4 tahun yang lalu di awal. Pengen nangis juga nih. Masya Allah, kita udah jarang loh gitu-gitu sama istri, bener. Tapi peristiwa itu tuh akhirnya diberikan lagi oleh Allah gitu. Kita pasangin lagi cincin. Ini wakil loh terjadi sama Yusuf Mansur juga. Pasangin jede, ini dia cincin. Maafin dia dulu. Udah minta cincin kamu buat disedekain. Biar Allah nolongin kakak, biar Allah nolongin papa gitu. Coba deh saudara rasain dah, gila ya. Tiba-tiba suami masangin lagi gitu loh kalung di leher kita gitu. Suami masangin kalung di leher ibu punya ya itu. Bu, Masya Allah, selamat ulang tahunnya. Tahun kemarin ibu sedekah kalung buat masjid di sebelah rumah. Ini hari, alhamdulillah abah punya lagi rezeki. Udah kayak pengantin baru. Lewat dulu deh. Yang mau nangis dulu deh. Lewat. Saudara, selamat menunaikan ibadah kurban. Semoga Allah SWT betul-betul membalas setiap bulunya. Menjadi pahala buat saudara semua. Setiap timbangan kilonya. Betul Allah bilang gak bakal nyampe daging dan darahnya. Buat Allah SWT nyampe ada ketakwaannya. Tapi insya Allah. Mudah-mudahan semakin berat timbangannya kurban saudara. Semakin berat juga timbangan amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat saudara-saudara yang hari ini begitu ngarep, asik bakal idul kurban, gue bakal dapat manggang kambing. Please tolong, punyalah juga satu rasa. Ya Rob, jangan sampai tahun depan saya masih jadi mustahik.
Jangan sampai tahun depan saya masih jadi orang yang dibagi kambing, dibagi sapi, dibagi kerbau. Jangan ya Allah. Tahun depan jadikan saya dan keluarga saya adalah orang-orang yang juga berkorban untuk-Mu ya Allah. Jangan bangga jadi orang miskin. Jangan senang jadi orang yang sedih. Kenapa saya susah? Bukan sedih karena kita meratapi kemiskinan. Bukan karena meratapi kesusahan. Tapi sedih. Kenapa nggak bisa berbagi? Gitu. Kalau orang miskin setiap berhadapan dengan bulan puasa dia bersedih. Setiap berhadapan dengan hari raya Idul Kurban dia bersedih. Tapi bersedih bukan karena apa? Bersedih jadi mustahik. Lalu berdoa pada Allah jadi muzaki. Jadi orang yang berbagi. Maka tahun depannya saudara akan berubah. Insya Allah. Insya Allah. Saya acungin jempol. Kalau perlu 4 jempol nih. Mana lagi cuma 2. Yang 2 di bawah. Di kaki aneh. Aneh gini tuh kaki. Aneh acungin jempol 4. Bila mana saudara bersedekah, berkorban. Bukan dari tabungan aman saudara. Melainkan dari tabungan gawatnya saudara. Apa misalkan tabungan gawatnya? 2 bulan lagi saya harus bayar kontrakan ruko saya. Tapi itu yang diembat sama saudara. Pak, terserah Allah aja udah. 4 jempol saya beri buat saudara semua. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Filosofi, hikmah, ya, ilmu sedikit tentang kurban. Nanti hari besok. Selamat Hari Raya buat saudara-saudara semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita sebagaimana Allah mengampuni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Siti Hajar, Siti Sarah, ibu-ibunya mukminin, mukminat. Dan mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita punya amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk segmen odoa dan doa. Odoa kita sudah membahas bahwa saudara ada tips ya. Saudara bikin yang namanya komunitas. Komunitas penghafal Quran. Kita sepakat kemarin namanya Kodoa. Ya, Kodoa misalkan area Jakarta Barat, misalkan gitu, Jakbar. Kalau perlu pakai kecamatan. Area misalkan Sukabumi, area Tangerang, area Kodoa Kaltim misalkan gitu, terserah. Atau cukup dengan Kodoa Family. Nah, kirimkan data-data komunitas saudara penghafal Quran. Ya, boleh juga sekolah, misalkan Kodoa STM 0 berapa gitu. Ya, sekolah teknik mengaji maksudnya, ya. Kodoa SMA negeri berapa ya? Kirim ke redaksi Antv, silakan. Ya, kirim ke redaksi Antv dengan fotonya, dengan susunan pengurusnya kalau perlu, ya. Bikin komunitasnya, karena orang akan istiqomah kalau ada komunitasnya. Bikers, sepeda. Kalau dia sendirian naik sepeda cepat bosannya bos. Tapi begitu dia bersatu bersama komunitas bikers, boy, subhanallah. Top. Motor gede, ya. Sesama motor gede lalu bikin komunitasnya. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun sampai punya cucu pun komunitas itu tetap ada. Betul nggak? Komunitas anak jalanan, komunitas game maniak, komunitas apa punya? Ayo kita bikin komunitas One Day One Ayat, komunitas Kodoa. Bikin komunitasnya. Kita baca ayat yang ke 30. Oh, ayat 30 ini panjang pemirsa. Ya, ayat 30 ini sekaligus menjadi pengiring doa buat saudara-saudara semua. Ya, kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Salawat pemirsa. Allahumma. Pemirsa, saya mohon diri, mohon pamit ya. Saya akan baca ayat ini, ayat ke-30 suratul Baqarah. Untuk juga menghormati dan bimbingan saudara yang belajar One Day One Ayat lewat Antv. Selama baca ayat ke-30 suratul Baqarah, silakan saudara berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi aminnya para malaikat Allah untuk segala doa yang saudara panjatkan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah
mengabulkan doa-doa saudara di hari yang ke berapa ini? 35. Subhanallah. Saya Yusuf Mansur. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah menerima korban saudara. Dan orang-orang yang menerima korban saudara juga mendapatkan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.